listrik statis. Jadi, hari ini kita akan mempelajari listrik statis. Nah, listrik statis ini kalau di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang listrik dinamis, sekarang listrik statis. Jadi sekarang kita mau lihat si elektronnya itu. Kalau dinamis kan berpindah, kalau statis diam gitu ya. Jadi kita mau lihat interaksi dari si muatan-muatannya itu dalam posisinya diam. Jadi kita nggak lihat saat dia bergerak, tapi sekarang posisinya saat dia diam. Nah, ini materi pertama, bagian pertama, ini sudah pernah dipelajarin di SMP gitu ya. Contohnya ini nih. Ini balon digosok-gosok, terus dekatkan ke rambut, nanti rambutnya akan terangkat. Ini penggaris, kamu gosok-gosok, terus kamu dekatkan ke ini, nanti kertasnya akan naik. Ini sisir, kamu gosok-gosok, terus kamu dekatkan ke kertas juga, maka dia juga akan naik. Nah, ini adalah fenomena-fenomena listrik statis. Ini di SMP sudah dipelajari. Kenapa? Karena elektronnya berpindah. Nah, elektronnya berpindah nanti menyebabkan suatu benda itu menjadi bermuatan, muatan positif atau muatan negatif, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang pertama, gaya kolom. Nah, gaya kolom ini mempelajari tentang interaksi dari si muatan ini. Jadi ini muatan positif, ini muatan negatif. Jadi kita mau lihat interaksinya ini. Yang berbeda jenis maka akan tarik-menarik. Jadi gaya tarik, interaksinya adalah tarik-menarik. Nah, berapa besar gayanya ini? Jadi dia memiliki interaksi gayanya adalah, kamu pakai rumus, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana F itu gaya satuannya Newton, K itu konstantanya. Besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q ini adalah muatan, Q1 berarti muatan 1, Q2 berarti muatan 2. R-nya adalah jarak, satuannya meter. Nah, jadi ini misalnya ada dua muatan. Ini sama-sama positif. Berarti kalau muatan yang sejenis, maka interaksinya adalah tolak, gitu ya. Jadi, interaksinya tolak-menolak. Misalnya juga ini muatan sejenis, sama-sama negatif. Berarti ini juga adalah tolak-menolak. Jadi, ini gaya dari si masing-masing muatan ini. Jadi interaksinya tarik-menarik atau tolak-menolak, gayanya adalah gaya tarik atau gaya tolak. Jadi dari persamaannya ini kita dapat semakin jauh jaraknya, semakin jauh jarak yang satu sama yang dua ini, maka F-nya ini semakin kecil. Jadi makin jauh jaraknya, gaya interaksinya akan semakin kecil. Jadi R-nya besar, maka gayanya kecil. Atau R-nya kecil, maka gayanya besar. Semakin besar muatannya, maka gayanya juga akan semakin besar. Jadi F-nya sebanding dengan hasil kali kedua muatan ini dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Jadi kalau dituliskan, F itu berbanding terbalik dengan si R dan F itu sebanding dengan Q1 kali Q2. Nah, gitu ya. Ini untuk hubungan antara jarak dan gaya dan juga muatan dengan gaya. Nah, kita mau lihat hukum kolom ini. Misalnya ini ada muatan A, ini muatan B, yang ini muatan C. A bertanda positif, muatan B ini negatif, dan muatan C ini negatif. Kita mau lihat interaksinya. Jadi, kita mau lihat interaksi di B dulu. Akibat si A, si B ini mengalami gaya tarik. Kenapa gaya tarik? Karena berbeda jenis. Jadi ini adalah gaya yang dialami si B akibat si A. Kemudian akibat si C ini, si B ini juga mengalami gaya tarik. Karena ini negatif, dan ini positif. Jadi si B juga mengalami gaya tarik. Jadi ini adalah gaya yang dialami si B akibat si C. Kalau kita mau lihat si C ini juga mengalami dua gaya. Yang pertama akibat si A, yang kedua akibat si B. Akibat si A berarti arahnya kemana? A itu muatannya positif dan C juga positif. Berarti interaksinya adalah tolak-menolak gitu ya. Berarti ini adalah gaya yang dialami si C akibat si A. Kalau akibat si B gimana? Si B ini muatannya negatif. Si C ini muatannya positif. Berarti dia adalah gaya tarik. Berarti ini gaya yang dialami si C akibat si B. Di A ini juga caranya sama. Si A ini mengalami dua gaya akibat si B dan akibat si C.
Akibat si A, akibat si B, ini berbeda muatan, maka dia mengalami gaya tarik. Berarti ini gaya yang dialami si A akibat si B. Akibat si C ini kemana? Ke arah yang berbeda gitu, ya. Karena dia interaksinya adalah tolak. Jadi ini gaya yang dialami si A akibat si C. Jadi cara bacanya ini nanti F dialami si B akibat si A. F dialami si B akibat si C. F dialami si C akibat si B. Gitu ya. Jadi ini adalah interaksinya. Jadi kalau yang ditanya adalah berapa gaya di B. Gaya total yang dialami si B. Berarti tinggal kamu lihat aja nih. Di B itu ada 2 gaya. FBC dan FBA. Berarti F di B itu, ini gaya ini adalah besaran vektor. Jadi adalah besaran vektor, berarti dia memiliki nilai dan arah. Jadi arahnya nanti diperhitungkan juga. Berarti yang ke sana nanti kita buat tanda positif, yang ke kiri kita buat tanda negatif. Berarti ini adalah FBC dikurang FBA. Kenapa dia dikurang? Karena tadi berlawanan arah. Dan untuk nilainya, berarti untuk nilainya ini tinggal kamu masukkan K, QB, QC per RBC kuadrat dikurang K, QB, QA per RBA kuadrat. Atau cari satu-satu dulu boleh, baru nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini cara untuk mencari gaya kolom di muatan-muatan yang ini. F di C juga nanti sama, berarti FC itu adalah FCA dikurang FCB gitu ya. Kalau F di A, berarti ini juga sama, FAB dikurang FAC. Nah, itu untuk menentukan berapa besar resultan gaya di muatan itu. Nah, contohnya ini ada 3 muatan. Jadi kita buat tandanya, misalnya yang ini yang A, yang ini yang B, yang ini yang C. Sekarang yang ditanya adalah berapa gaya yang bekerja di titik A. FA itu berapa gitu ya. Berarti kita tinjau dulu di A ini. A ini muatan positif, B ini negatif, C ini negatif, C ini positif. Jadi kita lihat. Di A ini dia mengalami 2 gaya. Yang pertama akibat si B, yang kedua akibat si C. Akibat si B ini arahnya kemana? Karena B ini negatif, A ini positif, berarti dia berbeda jenis, maka dia interaksinya adalah tarik. Berarti ini adalah FA akibat si B. Nah, sekarang kita lihat si C. C itu muatannya positif, dan A itu muatannya positif, berarti harusnya tolak-menolak, gitu ya. Berarti ini FA akibat si C. Arahnya ke sini. Kenapa? Karena ini segaris nih ya. Ini tarik garisnya. Berarti yang kita lihat itu adalah segaris ini. Tolaknya. Nggak mungkin tolaknya jadinya ke sini, enggak. Jadi ikutin garis yang ini, tolaknya ke sini. Nah, sekarang kita cari dulu satu-satu. FAB-nya berapa? FAC-nya berapa? Jadi yang pertama, FAB. Berarti ini adalah QA, QC per RAB kuadrat. K-nya adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 kali muatan A 4 mikrokolom. Ini mikro ya, mikro. Nah, 1 mikrokolom itu berarti 10 pangkat min 6 kolom. Jadi kali 4 kali 10 pangkat min 6. Min 6-nya ini tadi dari mikro ya, dari mikro yang ini. Dikali QC. Q, ini ada yang salah, ini berarti ini B gitu ya, kita mau lihat B. Kali muatan si B. Muatan si B adalah 2. 2 kali 10 min 6. Min 6-nya tadi dari mikro ya. Per RAB. RAB itu jaraknya adalah 3. 3 cm. Ini kita ubah ke satuan baku. Jadi 3 kali 10 min 2 meter gitu ya, kuadrat. Ini satuannya udah Newton. Kita masukkan berarti 9 kali 10 pangkat 9, ini bukalikan dulu, berarti ini 8 kali 10 min 12 per 9 kali 10 min 4. Ini coret, berarti ini tinggal 8 kali 10, 9 min 12 min 3 ditambah 4, berarti positif 1 Newton. Atau ini besarnya adalah 80 Newton. Nah, itu untuk FAB. Sekarang kita mau lihat FAC. FAC sama dengan KQA
QC per RAC kuadrat. Caranya sama. 9 kali 10 pangkat 9 kali QA itu tadi 4 kali 10 min 6 kali QC 3 mikrokolom berarti kali 3. 3 kali 10 min 6 per RAC. Kalau ini 3 berarti Pitagorasnya adalah akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti ini sama dengan 3 akar 2 gitu ya, sentimeter. Berarti kita masukkan 3 akar 2 kali 10 min 2 semuanya di kuadrat. Ini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 12 kali 10 min 12 per 3 kuadrat 9 kali 2 kali 10 min 4. Sama dengan coret-coret 12, coret, tinggal 6. 6 kali 10, 9 min 12, 3, tambah 4, 1 Newton. Atau ini sama dengan 60 Newton. Nah, ini kan FAB, ini FAC. Sekarang kita mau lihat FA. Nah, kita mau tarik resultannya. Jadi, kalau FA ini, sekarang kita mau tarik resultannya. Berarti ini kita cari resultannya. Nah, ini adalah FA-nya. Nah, gimana caranya? Berarti boleh juga langsung pakai rumus kosinus ya. FA sama dengan akar dari FAB kuadrat tambah FAC kuadrat ditambah 2FAB FAC cos theta. Nah, berarti ini tinggal kita masukkan akar dari 80 kuadrat tambah 60 kuadrat tambah 2 kali 80 kali 60 kali kosinus tetanya kita lihat. Ini berarti siku-siku gitu ya. Ini 90. Karena ini sama kaki, berarti yang ini 45 gitu ya. Ini juga 45. Berarti ini sudutnya adalah 135 gitu ya. Berarti ini cos 135. Kenapa dia 135? Kan kalau kita tarik ke sini, ini 90. Berarti yang ini kan sama dengan yang ini. 45 tambah 90, 135. Nah, jadi kamu cari nanti tinggal masukkan angkanya. Nah, yang kedua, kuat medan listrik. Nah, yang pertama, dari kuat medan listrik ini kita belajar tentang garis-garis gaya. Nah, garis-garis gaya itu selalu keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Contohnya ini interaksinya tadi ya, yang tadi. Jadi ini positif ke negatif selalu masuk gini. Tapi kalau dua-duanya cuma negatif, berarti dua-duanya masuk. Makanya ini tolak menolak. Yang ini juga jadinya tolak menolak karena semuanya keluar, nggak ada yang masuk. Yang ini sedangkan ini dari positif ke negatif. Nah, gambar yang ini salah ya. Yang benar yang ini. Jadi kalau dari negatif harusnya ini gambarnya kayak gini. Yang kedua sifatnya adalah, ini contohnya tadi, tidak saling berpotongan. Jadi nggak saling berpotongan, nggak nabrak-nabrak. Contohnya yang ini nih. Ini ada 3 muatan. 3 muatannya ini nggak ada yang saling berpotongan. Jadi tidak saling nabrak. Jadi itu untuk garis-garis gaya. Nah, untuk kuat medannya ini sama kayak yang tadi. Misalnya ini muatan A, ini muatan B, ini muatan C. Muatan si B ini mengalami pengaruh akibat dari si muatan A dan muatan C. Jadi medan listrik itu tadi adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik itu. Misalnya si B ini masih dipengaruhi muatan A dan juga dipengaruhi muatan C. Jadi muatan A ini dia mengalami medannya. Jadi ini medan akibat si A, terus yang ini medan akibat si C. Nah, berapa besar medannya itu? Itu adalah muatan per Q-nya. Berarti hasilnya adalah KQ per R kuadrat. Jadi kalau muatan A tadi itu adalah KQA per RBA kuadrat. Kalau muatan C itu E di C sama dengan KQC per RBC kuadrat. Nah, ini untuk menentukannya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita perjelas lagi melalui pertemuan di kelas. Terima kasih.